Halo adik-adik, Shalom. Apa kabar? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, puji Tuhan kita bisa berkumpul lewat ibadah online. Nah, hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan beribadah, berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik siapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk, kita angkat satu pujian. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita dengan berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari kita lipat tangan, kita tunduk kepala, kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh bangun dalam kondisi yang sehat bersama keluarga kami. Sekarang ya Tuhan Yesus, kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan, kami juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga dengan selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, siapa yang masih semangat untuk memuji Tuhan? Kakak Amel masih semangat. Yuk kita berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian happy ya ya ya. Harus happy ya, harus bahagia. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah adik-adik, Tuhan sudah memberikan begitu banyak berkat buat kita dan keluarga kita. Saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Disiapkan uang persembahan yang rapi, kita lipat baik-baik, dan kita akan memberikan persembahan dengan bawa pujian, bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jamu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, kita mau mendoakan persembahan kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh digunakan untuk penyebaran firman-Mu. Dan sekarang kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan berkati kakak pembimbing yang akan bercerita, sehingga kakak pembimbing ini bisa bercerita dengan baik dan kami juga bisa mendengarkannya. Dan bukan hanya mendengar Tuhan, kami juga bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, sudah siap untuk mendengar cerita yang baru dari Kakak Ika hari ini? Sudah siap dong, Alkitabnya juga sudah harus disiapkan. Bahan kita hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 1 sampai 14. Kakak Ika ulangi ya, bahannya dari 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 1 sampai ke 14. Bahan Alkitab kita hari ini akan dibacakan oleh teman kita, Naya. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini yang terambil dari 2 Raja-Raja 12 ayat 1-14 yang firman Tuhan yang berbunyi demikian. Yoas Raja Yehuda. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang. Baiklah, para imam sendiri menerimanya masing-masing dari kenalannya dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu, di mana saja terdapat kerusakan. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain serta berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya, dan menaruhnya di samping mezbah di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah itu, ke rumah Tuhan. Para imam menjaga pintu, menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah itu. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panitera raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke dalam para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan, dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu, kepada tukang-tukang tembok dan tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakai juga bagi pembeli kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan, dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi untuk rumah Tuhan tidaklah dibuat pasu perak, pisau bokor, penyiraman nafiri,
atau sesuatu perkakas emas dan perak dari uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan itu, melainkan mereka menyerahkannya kepada para pekerja supaya dipakai memperbaiki rumah Tuhan. Amin. Adik-adik, masih ingat kan cerita minggu lalu? Coba diingat-ingat dulu, cerita minggu lalu tentang apa ya? Benar sekali, cerita 2 minggu yang lalu bahkan minggu lalu itu bercerita tentang seorang raja, yaitu Raja Salomo. Cerita yang dibawakan Kakak Rama itu tentang kunjungan Ratu Negeri Sheba. Ratu Negeri Sheba ini mendengar kabar kalau Raja Salomo adalah raja yang penuh hikmat dan kerajaannya sangat besar. Ketika Ratu Negeri Sheba mengunjungi Raja Salomo, Ratu Negeri Sheba mengakui bahwa hikmat, bahwa kerajaan yang besar yang dimiliki oleh Raja Salomo berasal dari Tuhan. Nah, minggu lalu juga tentang Raja Salomo, tapi kali ini Raja Salomo diberi hukuman sama Tuhan karena Raja Salomo mulai tidak taat dan mulai beribadah kepada dewa-dewa. Akhirnya Tuhan marah dan memberi hukuman kepada Raja Salomo. Adik-adik, kalau adik-adik ingin senantiasa disayang, ingin senantiasa merasakan sukacita dari Tuhan, adik-adik harus senantiasa taat dan mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Adik-adik, kalian pasti sudah pernah datang beribadah ke gereja Ukumene kan? Bagaimana perasaan adik-adik ketika datang beribadah? Wah, pasti senang dan merasa nyaman. Karena gereja kita ini gereja yang besar, punya pintu, punya jendela yang banyak, serta bangku yang masih bagus. Nah, kalau kita datang beribadah dengan kondisi gereja yang bersih, yang nyaman, pasti membuat kita bersukacita dalam beribadah. Tapi hari ini Kakak Ika akan bercerita tentang satu rumah Tuhan yang kondisinya sudah rusak. Rumah Tuhan itu adalah tempat Raja Yoas beribadah. Kalian tahu tidak siapa itu Raja Yoas? Yuk kita kenalan dengan Raja Yoas. Aku adalah Raja Yoas dan umurku 7 tahun. Aku dibimbing dan diajar oleh pamanku, Imam Yoyada, agar menjadi Raja Yehuda yang baik dan taat. Wah, ternyata Raja Yoas itu masih sangat muda ya, baru berusia 7 tahun. Tapi walaupun ia masih muda, ia adalah raja yang taat, yang tegas, dan baik hati. Nah, suatu hari Raja Yoas berkunjung untuk melihat rumah Tuhan. Aku berkunjung melihat rumah Tuhan. Wah, ternyata pintu dan jendelanya rusak, atapnya bocor. Pasti sangat tidak nyaman untuk beribadah. Aku akan memanggil para imam, karena sudah lama dan rumah Tuhan belum juga diperbaiki. Para imam, pergilah, panggillah tukang besi dan tukang kayu untuk memperbaiki rumah Tuhan, agar rumah Tuhan menjadi baik kembali. Adik-adik, berkat bimbingan dan ajaran dari pamannya Imam Yoyada, Raja Yoas tumbuh menjadi raja yang tegas, yang baik dan taat. Raja Yoas pun dipakai oleh Tuhan untuk memperbaiki dan merawat rumah Tuhan. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan senantiasa diajar dan dibimbing oleh orang tua, oleh guru, oleh kakak pembimbing untuk peduli dalam menjaga dan merawat kebersihan dan keindahan gedung gereja ataupun gedung sekolah minggu. Ingat ya, adik-adik kalau berada di gereja atau di gedung sekolah minggu, kalau makan snack, ingat ya, snacknya, bungkus snacknya itu jangan dibuang sembarangan, tapi harus dibuang ke dalam tempat sampah. Atau kalau memakai tisu, tisunya juga jangan dibuang sembarangan. Jangan disimpan di dalam laci atau di bangku gereja atau dibuang ke bawah lantai. Ingat harus dibuang ke tempat sampah. Selain itu,
di gereja atau di gedung sekolah minggu, adik-adik juga jangan suka mencoret-coret dinding, mencoret-coret meja. Tuhan Yesus sangat senang kepada anak-anak sekolah minggu yang mau menjaga dan merawat kebersihan, keindahan gedung gereja dan juga sekolah minggu. Selain itu adik-adik, Tuhan Yesus juga mau agar kita tidak hanya merawat gedung gereja atau gedung sekolah minggu, tetapi kita juga harus merawat dan memperbaiki sikap hidup kita. Kalau misalnya adik-adik saat ini sudah malas berdoa, sudah malas baca Alkitab, harus dirubah. Mulai sekarang adik-adik harus rajin berdoa dan harus rajin baca firman. Demikianlah firman kita pada hari ini. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan. Kita mau seperti Raja Yoas yang peduli dengan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan. Nah, sekarang kita menyanyi pujian, mari kita kerja sama-sama. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjamu semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat dan berdoa syukur. Semuanya mengambil sikap berdoa. Kita menyanyi dulu ya. Lipatlah tangan dan tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus sungguh hebat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena pada hari ini Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mengikuti ibadah walaupun secara online. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur buat firman-Mu pada hari ini, di mana kami diajarkan untuk senantiasa peduli, menjaga dan merawat gedung gereja atau gedung sekolah minggu. Kami pun Tuhan juga senantiasa ingin hidup memperbaharui kehidupan kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang lebih taat lagi, yang lebih dengar-dengaran lagi. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa buat kakak-kakak pembimbing sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam kehidupan masing-masing kakak pembimbing sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan sukacita dan semangat dalam mengangkat pelayanan di sekolah minggu. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami. Kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa menjaga mereka, memberikan mereka kesabaran dalam mengajar kami, dalam membimbing kami, terutama ketika kami belajar dari rumah. Buat para tenaga medis ya Tuhan, di tengah pandemi ini kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, bahwa Tuhan yang akan senantiasa menolong mereka, memampukan mereka dalam mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintahan kami, kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan mereka hikmat, sehingga ketika mengambil kebijakan, ketika mengambil keputusan, boleh benar-benar kami lakukan dengan baik dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat kami anak-anak-Mu, buat masyarakat Indonesia, agar lebih taat lagi dalam mengikuti protokol kesehatan, sehingga kami pun boleh terbebas, boleh memutus rantai penyebaran COVID-19. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kakak-kakak tim multimedia yang telah berjerih lelah dalam menyiapkan ibadah online kami pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai dan menjaga mereka. Tak lupa juga kami mendoakan buat teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan yang senantiasa menjamah mereka. Kiranya Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami berdoa agar sepanjang proses belajar mengajar yang dari rumah, Tuhan Yesus yang akan tetap menolong kami, memberikan kami sukacita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai seorang siswa, sebagai seorang guru. Tuhan Yesus, inilah doa kami, ungkapan syukur kami, ampunkan setiap salah dan dosa kami, dan inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita akan selesai. Tapi sebelumnya, ayo kita angkat satu pujian lagi. Pujian Laskar Kristus. Ayo. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, syabrak. Saya Laskar Kristus, syabrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah, adik-adik, untuk menutup ibadah kita, mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah hadir memimpin ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat pujian, buat doa yang boleh kami sanjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami mohon Tuhan pimpin dan sertai kami dalam kehidupan kami seminggu ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pasukan Kristus bersiaplah maju, angkat kepala, pandang ke depan, hadapi musuh dengan berani, lawan si iblis dengan imanmu. Pasukan Kristus bersiaplah maju, angkat kepala, pandang ke